Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membahas mengidentifikasi kesalahan penulisan ejaan mencakup huruf, kata, tanda baca, dan angka dari kelompok B3. Di sini terdapat anggota kelompok, ada Mutiara, Najwa, Naura, Puspita, Reisha, Sabila, Syaraya, Syakira, Sabita, Wafik, Zahrotul, Mediana, Atta, Vita, dan Nabila. Di sini ada huruf kapital. Huruf kapital adalah huruf yang memiliki bentuk dan ukuran lebih besar dibandingkan huruf biasa. Huruf ini digunakan sesuai dengan aturan ejaan EYD untuk menandai awal kata atau memberikan penekanan pada kata tertentu dalam sebuah teks. Fungsi huruf kapital yaitu pertama, menunjukkan awal kalimat, yang kedua menuliskan nama diri, tempat, dan lembaga. Yang ketiga ada menuliskan gelar dan jabatan. Yang keempat ada menuliskan nama, peristiwa bersejarah, dan dokumen resmi. Yang kelima ada menuliskan nama agama dan kitab suci. Yang keenam, menuliskan singkatan tertentu. Lalu yang ketujuh ada menuliskan judul buku, artikel, dan karya seni. Selanjutnya kata. Kata adalah satuan bahasa yang memiliki makna dan digunakan untuk membentuk kalimat dalam komunikasi lisan maupun tulisan. Ciri-ciri kata yang pertama memiliki makna yang jelas, terdiri dari satu atau beberapa huruf, bisa berdiri sendiri atau bergabung dengan kata lain, dan digunakan untuk menyusun frasa, klausa, dan kalimat. Jenis-jenis kata yang pertama ada kata benda atau nomina. Ini menyatakan nama orang, benda, atau konsep. Contoh, rumah, buku, meja. Yang kedua, kata kerja atau verba, menyatakan tindakan atau perbuatan. Contoh, makan, membaca, menulis. Yang ketiga, kata sifat atau adjektiva, menunjukkan sifat atau keadaan. Contoh, besar, indah, cepat. Yang keempat, kata keterangan atau adverbia, memberikan informasi tambahan tentang kata kerja, sifat, atau lainnya. Contoh, cepat, sangat, di sana. Yang kelima, kata ganti atau pronomina, untuk menggantikan kata benda, contohnya saya, kamu, mereka, dan yang terakhir kata sambung atau konjungsi, ini menghubungkan kata, frasa, atau kalimat, contohnya dan, tetapi, karena. Tanda baca adalah simbol atau karakter yang digunakan dalam tulisan untuk memberikan jeda, memperjelas makna, dan membantu pembaca memahami isi teks dengan lebih baik. Fungsi tanda baca ini untuk memisahkan bagian dalam kalimat agar lebih mudah dipahami, menunjukkan jeda, intonasi, atau ekspresi dalam tulisan, menghindari ambiguitas atau kesalahpahaman, dan membantu penyusunan struktur kalimat yang benar. Nah, di sini ada 7 jenis-jenis tanda baca dan fungsinya. Yang pertama itu ada titik, yaitu mengakhiri kalimat pernyataan. Contoh, saya sedang belajar. Yang kedua ada koma, memberi jeda, memisahkan kata atau frasa. Contohnya, besok saya akan pergi ke perpustakaan. Yang ketiga ada tanda tanya yang menunjukkan kalimat tanya. Contoh, di mana kamu tinggal? Lalu ada tanda seru yang menunjukkan perintah, emosi, atau ekspresi kuat. Ya, contohnya, awas, itu berbahaya. Dan yang kelima ada tanda petik, yaitu motif ucapan atau judul. Seperti ibu berkata, jangan lupa sarapan. Lalu ada tanda kurung, menambahkan informasi tambahan. Contoh, aku lahir di Jakarta tahun 2000. Dan yang terakhir ada tanda hubung dan tanda pisah. Tanda hubung menghubungkan kata seperti ibu, bapak. Dan yang terakhir ada tanda pisah, menyisipkan informasi tambahan. Contoh, aku tahu karena dia bilang sendiri. Yang pertama, angka digunakan untuk menyatakan bilangan atau nomor. Dalam bentuk angka Arab itu 0 sampai 9 dan Romawi 1, 2, 3, dan seterusnya. Dua, penggunaan kata berlaku untuk ukuran seperti panjang, berat, isi, waktu, dan nilai uang. Yang ketiga, angka digunakan untuk nomor rumah, apartemen, kamar hotel, dan lainnya. Keempat, nomor karangan atau bagian tulisan menggunakan angka seperti pasal, halaman, atau surah dalam kitab suci. Kelima, bilangan ditulis dengan huruf jika utuh atau pecahan. Misalnya 12, 3/4. Yang keenam, bilangan tingkat dapat ditulis dalam beberapa cara seperti Paku Buwono angka Romawi 10, Paku Buwono ke-10, atau Paku Buwono ke-10. Yang ketujuh, bilangan dengan akhiran an dapat ditulis dengan angka atau huruf, misalnya tahun 50-an atau tahun 50-an. Kesalahan umum dalam EYD. Dalam menulis, ada beberapa kesalahan yang sering terjadi dan dapat mengganggu pemahaman pembaca. Yang pertama itu ada kesalahan ejaan, seperti aktivitas, resiko, apotik, dan yang benar itu seperti aktivitas, risiko, sama apotek. Lalu, gunakan kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI untuk memastikan ejaan yang benar. Lalu ada kesalahan tanda baca. Perhatikan tanda baca seperti koma, titik, dan tanda petik agar penulisan lebih jelas seperti contohnya. Tiga itu ada kesalahan penggunaan kata. Pilihlah kata yang tepat sesuai konteks. Empat, ada kesalahan dalam penulisan kata depan dan imbuhan. Salah satu contohnya itu, yang salah itu adalah di rumah ini sangat nyaman. Yang benar adalah rumah ini sangat nyaman. Di sebagai kata depan dipisah, sedangkan imbuhan harus disambung. Yang kelima, kesalahan dalam penulisan angka. Yang salah itu 7 orang datang ke acara tersebut. Yang benar harus memakai huruf, yaitu 7 orang datang ke acara tersebut. Gunakan kata untuk angka kecil dan hindari mencampur angka dan huruf dalam satu kata. Cara menghindari kesalahan dalam penulisan, ya di situ ada 5. Satu, pahami aturan dasar EYD. Beberapa aturan utama yang perlu diperhatikan adalah penggunaan huruf kapital. Contohnya adalah Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Penggunaan tanda baca yang benar. Contohnya adalah saya membeli buku, pensil, dan penghapus. Selanjutnya ada penulisan kata baku. Gunakan kamus bahasa besar Indonesia untuk memastikan kata yang digunakan baku. Kedua, menggunakan KBBI untuk memeriksa kata baku. Contohnya ada beberapa, seperti efektif, bukan efektif, risiko bukan resiko, praktik bukan praktek.
Selanjutnya ada perhatikan penggunaan kata depan dan imbuhan. Di sebagai kata depan dipisah, contohnya di sekolah, di rumah. Di sebagai kata imbuhan digabung, ditulis, diketik. Selanjutnya ada menggunakan tanda baca yang dengan tepat, yaitu tanda koma untuk memisahkan unsur dalam daftar. Contohnya saya membeli apel, jeruk, dan pisang. Tanda titik untuk mengakhiri kalimat, hari ini saya pergi ke sekolah. Tanda hubung untuk kata ulang, anak-anak, atau berjalan. Yang kelima, baca ulang dan koreksi tulisan. Setelah menulis, baca ulang untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam ejaan, tanda baca, atau pemilihan kata. Kesimpulan, kesalahan penulisan ejaan terdiri dari adanya huruf, kata, tanda baca, dan angka. Huruf kapital memiliki ukuran lebih besar yang digunakan sesuai dengan aturan ejaan EYD, seperti pada awal kalimat. Lalu, adapun kata yang digunakan untuk menyusun frasa, klausa, dan kalimat. Beberapa contoh kata yaitu kata kerja, kata sifat, dan kata benda. Tanda baca menunjukkan simbol atau karakter untuk memberikan jeda, memperjelas makna, dan membantu pembaca memahami isi teks dengan lebih baik. Selain itu, adapun juga jenis-jenisnya. Terdapat penulisan angka dan bilangan untuk menyatakan nomor, ukuran, ataupun satuan waktu. Adapun cara menghindari kesalahan dalam penulisan. Di antaranya yaitu pahami aturan dasar EYD, gunakan KBBI, dan gunakan tanda baca yang tepat. Selanjutnya kuis soal pertama. Manakah kata yang baku? A. Aktivitas. B. Aktivitas menggunakan V. C. Aktivitas. D. Aktivitas. Izin menjawab yang nomor 1. Jawabannya yang B. Aktivitas menggunakan V. Karena aktivitas itu berasal dari bahasa Inggris, activity, dan diserap ke dalam bahasa Indonesia tanpa tambahan huruf F. Selanjutnya nomor 2. Manakah kata baku yang tepat? Yaitu pertama ada A, atlet. Yang kedua itu B, atlet. Yang C itu ada atlet. Yang D itu atletit. Jadi jawabannya itu B, atlet, pakai E. Karena berasal dari bahasa Belanda, atlet double E, dan tidak mengalami perubahan bunyi. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan menambah pemahaman kita semua. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.